Halo teman-teman, kembali lagi di Cian Talks podcastnya Anak SI. Kembali lagi dengan aku, M. Faiz Putra dari Departemen Kominfo. Akhirnya kita ketemu lagi, gengs. Aku udah kangen banget nih cerita-cerita lagi sama kalian. Nah, topik kali ini kita akan membahas salah satu lab terbaik yang ada di jurusan tercinta kita, yaitu lab ERP. Hah, kalian udah gak tahu ERP? Nah, nggak usah galau karena kita ngundang nih langsung sesosok dari ERP-nya biar bisa ngejelasin ke teman-teman apa sih itu ERP. Nah, mari kita panggil nih. Halo, Bang Yuda. Halo, halo Faiz. Halo, apa kabar Bang Yuda? Sehat? Sehat banget nih. Dari Faiz sendiri gimana? Alhamdulillah. Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, oke, mantap banget. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali siapa sih ini Bang Yuda? Oke, jadi mohon izin ya, aku perkenalkan diri. Jadi perkenalkan nama saya itu Dharma Yuda, bisa dipanggil Yuda, dari Sistem Informasi Angkatan 2018. Kebetulan sekarang menjadi koordinator asisten dari Laboratorium ERP, seperti itu. Asik. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Bang Yuda kalau boleh tahu? Oke, untuk kesibukan utama tentu saja kuliah. Lalu ada beberapa kesibukan lainnya mungkin ya, perintilan aja sih sebenarnya. Karena lagi intern juga PMMB FHCI, ada desain beberapa project juga, jadi paling sibuk di sana sih. Salah satu itu kayak peduli lindungi, terus ada gameku juga, terus kayak ikut pengembangan startup kecil-kecilan juga bareng teman. Terus organisasi masih aktif juga beberapa, terutama yang di kemahasiswaan FRI, ada MTO, dan yang paling terakhir paling ngajar aja sih, terus ngasih di ERP juga, seperti itu aja sih. Seperti itu aja tapi kayaknya banyak ya Bang Yuda. Wah, padahal di akhir-akhir Enggak. tingkat akhir ya kalau nggak salah Bang Yuda, tapi masih tetap Iya, aktif negara negara. terus. Oke, mungkin Iya, kayak hmm. Oke, mungkin kita boleh langsung kenalan juga nih sama ERP itu apa sih Bang Yuda kalau boleh tahu? Oke, thank you Pak Is pertanyaannya. Mungkin aku izin jawab ya. Nah, kalau ERP sendiri, kalau ERP atau yang kita kenal sebagai laboratorium ERP, kalau dulu kan semua itu di laboratorium ERP, sekarang dipisah nih. Khususnya sekarang untuk laboratorium praktikum ERP atau yang kita kenal sebagai laboratorium enterprise resource planning, merupakan salah satu laboratorium praktikum yang ada di bawah naungan Prodi S1 Sistem Informasi dan berada di bawah naungan langsung dari KKISS nih, atau yang kita kenal sebagai Enterprise System and Solution, yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan akademik, praktikum, dan juga sertifikasi bagi seluruh mahasiswa sistem informasi. Nah, khususnya pada laboratorium praktikum, itu ada 3 divisi yang menjalankan tugas dan 1 divisi tambahan. Yang pertama ada akademik, seperti namanya, pasti saja menjalankan sesuai dengan pelaksanaan praktikum itu seperti apa, mulai dari planning, eksekusinya nanti seperti apa, di planning oleh akademik. Lalu ada OP, tapi dulu tuh namanya itu PR atau Public Relation, dan Mas kami gabung sekarang jadi OP yang bertugas untuk menaungi terkait dengan tugas-tugas operasional, mulai dari editing, publikasi, dan juga yang lainnya. Dan ada project yang menaungi terkait dengan platform-platform yang kami gunakan untuk praktikum, dan terakhir ada Edugate, divisi yang sebagai public relation antara mahasiswa FRI dengan Edugate itu sendiri secara langsung. Mungkin seperti itu penjelasan singkat dari laboratorium ERP. Oke. Kalau secara general, biasanya apa yang dilakukan oleh anggota lab di dalam ERP itu, Bang? Oke, kalau secara general dari laboratorium ERP sendiri, karena semua kegiatan praktikum atau yang kita kenal sebagai kegiatan akademik dipindahkan ke ERP laboratory, dan di luar kegiatan akademik dipindahkan ke study group dan juga lab riset, otomatis mahasiswa yang ada di dalam lab ERP ini akan banyak berkaitan langsung dengan proyek dan juga terkait dengan pelaksanaan praktikum yang diampu oleh mahasiswa sistem informasi. Seperti itu mungkin beberapa yang kita kenal, mungkin seperti sistem enterprise, lalu ada sistem akuntansi dan manajemen keuangan, lalu ada supply chain management, dan juga human resource. Seperti itu kurang lebih yang akan dinaungi nantinya. Oke, berarti kurang lebih bisa pilihannya tadi menjadi asisten praktikum mungkin ya Bang Yuda ataupun ikut ke Iya, project-project tadi. Nah, benar kalau banget. boleh tahu nih, untuk prospek kerja di lab ERP, pada saat kita tergabung di lab ERP ini apa aja sih Bang Yuda? Oke, kalau kita berbicara mengenai prospek kerja ya, nah dari ERP sendiri sebenarnya untuk prospek kerjanya ada banyak, tapi yang paling relate dan paling relevan dan banyak banget ya bang kakaknya yang terjun langsung ke sana itu sebagai seorang konsultan seperti itu. Nah seperti yang kita kenal konsultan itu ada banyak banget nih seperti itu, ada IT infrastructure pun termasuk konsultan, tapi untuk ERP sendiri itu khusus nih ada yang namanya ERP konsultan seperti itu. Itu dibagi kembali menjadi 2.
Yang pertama sebagai technical consultant dan juga fungsional. Nah, fungsional itu lebih kepada seperti sistem analis atau bisnis analis di sini yang merancang nih terkait nanti ketika diimplementasi sistem ERP-nya itu akan berjalan seperti apa sih flow-nya, integrasi dan juga yang lainnya. Sedangkan yang pada bagian teknikal, seperti namanya itu teknikal, itu mengurus terkait dengan teknis-teknis seperti itu. Misalkan nanti ada konfigurasi atau mungkin program standar dari ERP atau yang mungkin software yang biasa kita kenal adalah SAP, ternyata program tersebut ada yang memerlukan kustomisasi nih, ada yang harus di-setting dan segala macam, itu diurus oleh technical consultant, seperti itu. Terus selanjutnya ada basis. Nah, basis apa sih perbedaannya dengan technical consultant? Nah, basis di sini lebih ke konfigurasi terkait dengan database-nya seperti apa, spek yang diperlukan untuk implementasi nanti seperti apa, itu diurus oleh basis. Terus tadi juga udah di-mention juga ada sistem analis, bisnis analis, dan tentu saja sebagai seorang SAP key user atau sebagai user itu sendiri. Dan masih banyak prospek yang lainnya mungkin nggak bisa disebutkan satu-satu juga di sini. Mungkin seperti itu, Faiz. Berarti sangat luas ya Bang Yuda untuk prospek dari Benar banget. Selanjutnya, kalau untuk sertifikasi yang ada di lab ERP ini apa aja sih? Oke. Sekarang kita berbicara mengenai sertifikasi ya. Kalau sertifikasi sendiri, kalau yang reguler, mungkin teman-teman mahasiswa sistem informasi juga sudah mendapatkan nih pastinya di mata kuliah yang mungkin sudah teman-teman jalankan, seperti misalkan ada SAP 01 Fundamental untuk mata kuliah sistem enterprise. Seperti itu. Lalu ada Channel 10 untuk mata kuliah sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Di kurikulum sekarang dia masuk ke semester 4. Lalu ada SCM. Nah, kalau dulu SCM itu kan ada SCM 100, 300, sekarang udah ganti jadi SCM 500 yang sekarang ada di semester 5. Kebetulan yang sedang diambil juga nih oleh mahasiswa SI angkatan 2019. Lalu ada sertifikasi HR juga yang diambil sekarang di peminatan ERP seperti itu. Nah, di luar matkul juga ada beberapa, di antaranya ada BC 400. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik dengan ABAP nih atau pemrograman di SAP itu namanya bisa belajar di BC 400 ini seperti itu. Lalu ada ADM yang tertarik sebagai basis, lalu SCA 600 juga ada, AC 080 dan masih ada yang lainnya seperti itu. Oke, banyak Kurang banget lebih itu juga sih, ya. Pak Isa. Oke, itu adalah sekian mungkin ya dari banyaknya sertifikasi yang ada di bidang ERP dan tadi yang Betul diakui banget. juga mungkin ya sama Telkom. Oke. Selanjutnya nih, kenapa sih kira-kira ini terutama buat angkatan 2021 mungkin ya bagi udah yang udah mau OTW ikut-ikut lab. Kenapa harus Oke. menjadi asisten laboratorium atau menjadi asisten praktikum menurut Bang Yuda? Oke. Oke, mungkin izin menjawab ya. Kenapa sih kita wajib nih atau harus nih jadi seorang asisten laboratorium atau asisten praktikum nih di sistem informasi ini? Nah, sebenarnya banyak banget yang bakal didapatin ya kalau teman-teman join dan mungkin tertarik untuk bergabung untuk menjadi seorang asprak atau aslab nantinya seperti itu. Yang pertama tentu saja terkait dengan mendapatkan relasi teman-teman semua. Sebenarnya ikut kemanapun banyak pasti dapat relasi ya seperti itu. Tapi ketika teman-teman fokus nih pada satu bidang, tentu saja relasi yang akan teman-teman dapatkan nanti satu visi misi nih dengan teman-teman nantinya seperti itu. Nah, satu visi misi tersebutlah menjadi relasi ini bisa lebih daripada relasi yang lainnya nih kalau teman-teman dapatkan nanti di rekan-rekan yang akan teman-teman ajak bekerja nantinya di lab ini seperti itu. Lalu mungkin keuntungan yang kedua itu tentu saja teman-teman akan menjadi dekat dengan dosen nih. Pasti banyak banget dosen-dosen yang kenal dengan teman-teman kah atau teman-teman nanti akan diajak ikut project beliau juga seperti itu. Dan kebanyakan masalah nilai juga jadi gampang sih harusnya ya seperti Iya, itu. benar banget ya. Lalu membentuk pribadi yang disiplin nih. Kalau menurutku sendiri kalau teman-teman jadi asisten nih, tentu saja teman-teman akan jadi orang yang mungkin bisa kita bilang adalah panutan bagi para praktikan seperti itu. Otomatis kalau teman-teman sudah jadi panutan, teman-teman harus menjadi orang yang pribadi yang baik nih seperti itu. Masa teman-teman jadi panutan tapi mencontohkan yang jelek seperti itu. Otomatis dari sana kita dapat membentuk pribadi yang disiplin seperti itu. Dan kalau menurutku pribadi akan mendapatkan knowledge lebih nih, dan knowledge yang kita dapatkan selama kuliah dapat kita sharing dan bermanfaat bagi orang lain, terutama yang akan jadi asisten praktikum seperti itu. Terus kalau menurutku pribadi mendapatkan pengalaman yang berbeda nih daripada pengalaman-pengalaman yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau organisasi lain kayak kita ya udah kita nge-planning sebuah kegiatan, tapi di sini kita nge-planning, kita mengajarkan juga nih. Kita kayak membentuk karakter adik tingkat kita seperti itu. Itu menjadi kelebihan tersendiri sih dan keunggulan tersendiri menurutku. Dan mungkin ya nggak perlu bohong, kita mendapatkan fee juga seperti itu. Jadi itu merupakan keuntungan juga, walaupun nggak besar, tapi ya lumayan lah ya seperti itu mungkin.
Banyak banget ya berarti Bang Yuda, mulai dari Iya, pengalaman dan yang terakhir juga boleh juga. boleh banget sih itu. Nah, itu mungkin teman-teman udah langsung tertarik nih Bang Yuda. Wah, kalau gitu saya ingin menjadi asisten praktikum atau asisten lab. Nah, untuk caranya sendiri gimana sih Bang Yuda biar bisa nih jadi kayak Bang Yuda? Oke, kalau cara sendiri nih agar teman-teman bisa masuk, misalkan jadi asisten praktikum kah, atau asisten laboratorium kah, seperti itu. Sebenarnya caranya ada banyak banget nih. Tentu saja cara pertama adalah teman-teman harus rajin belajar dan giat nih mencari informasi-informasi seperti itu. Manfaatkan sebaik mungkin relasi teman-teman dalam belajar, kah, mengasah kemampuan dari sekarang nih, terutama bagi angkatan bawah nih atau angkatan baru 2021 misalkan dan juga 2020. 2020 kebetulan udah mulai masuk lab riset seperti itu, jadi bisa dipersiapkan tuh di lab riset tersebut. Cari tahu dan gali informasinya sedalam mungkin, terutama buat 2020 yang nanti akan mulai join juga nih misalkan di semester depan buat ngasprak. Nah, kalau saranku sih manfaatin banget ya teman-teman join lab riset, cari pengalaman di sana sebanyak mungkin, cari ilmu dan yang lainnya sebanyak mungkin di sana, manfaatinlah wadah yang sudah diberikan seperti itu. Kalau dulu angkatan kita kan nggak ada lab riset ya, terutama pas aku join tuh, aku join semester 2 kebetulan, dan kayak baru awal-awal banget, dan dulu tuh nggak ada lab riset seperti itu. Lab riset kan baru tahun kemarin banget, jadi Benar. teman-teman punya wadah lebih lah buat belajar di lab riset tersebut. Dan salah satu yang paling aku inget sih kata cutting abang kakak di labku adalah ketika kamu ingin menjadi seorang asisten yang baik, atau ketika kamu ingin menjadi seorang asisten, pastikan kamu sudah menjadi praktikan yang baik juga seperti itu. Nah, sebelum teman-teman join, pastikan dulu nih bahwa teman-teman sudah menjadi praktikan yang baik. Teman-teman sudah menerapkan integritas, teman-teman sudah selalu memberikan effort terbaik dalam pengerjaan setiap praktikum teman-teman. Barulah teman-teman nanti kayak merasa kalau sudah pas aku udah menjadi praktikan yang baik, maka aku siap menjadi asisten ataupun asisten laboratorium yang baik juga. Mungkin seperti itu sih, Pak Is. Sebelum menjadi guru yang baik, jadilah murid yang baik. Asik. Nah, bener banget. Oke. Seperti itu tuh. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa di-prepare dari sekarang. Tapi mungkin teman-teman lagi penasaran nih, Bang Yuda. Kira-kira suka duka atau keluh kesah selama jadi asisten praktikum atau asisten lab itu apa aja sih? Oke, oke. Kalau suka duka dan keluh kesah ya, pasti banyak banget ya. Paling kita bicara sukanya dulu nih, seperti itu. Sebenarnya Boleh. sukanya udah di spill-spill tadi tuh, seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang akan didapatkan, terus main bareng teman-teman yang satu visi misi dengan kita tuh asik banget sih, seperti itu. Di luar itu mungkin ya, jadi bonding banget sih. Kayak kita ngerjain tugas pun bisa di luar teman-teman kelas kita bisa bergabung belajar bersama dengan kelas-kelas lain, seperti itu. Karena ketika kita masuk di laboratorium, ketika kita ngajar juga kan kita akan bekerja sama dengan banyak kelas nih, seperti itu. Kita bakal banyak belajar di sana juga, mulai dari main bareng sama mereka juga kalau sananya stres nih, terlalu banyak tugas dan yang lainnya. Terus kalau dukanya, wah dukanya juga tidak terbendung banyaknya nih sebenarnya, tapi mungkin yang inti-intinya aja sih. Yang pertama tentu saja teman-teman harus bisa mengatur waktu lebih. Pertama, mungkin bagi teman-teman yang udah, apa istilahnya, semester 5 sekarang, semester 5 kayaknya udah mulai ngajar sekarang juga nih. Teman-teman harus praktikum, teman-teman ada kuliah, tapi teman-teman harus nge-spend waktu nih, harus ngeluangin waktu buat ngajar juga. Nah, itu jadi PR banget sih, seperti itu. Nah, harus pintar ngajar, buat membagi waktunya dengan baik, seperti itu. Terus, keluh kesah yang paling banyak itu tentu saja karena di ERP sendiri ya, ada take home nih, seperti itu. Pasti banyak banget sih praktikan yang akan nanya, bahkan banyak yang nanya di luar jam praktikum, di luar jam jaga asisten juga sampai malam, bahkan pagi subuh-subuh pun masih ada yang ngechat seperti itu. Nah, teman-teman di sana juga harus bisa menjawab tuh terkait dengan tuntutan teman-teman menjadi seorang asisten juga. Jangan sampai teman-teman punya praktikan tapi praktikan teman-teman biarkan lalai aja seperti itu. Itu juga tidak bisa seperti itu. Jadi tanggung jawab teman-teman di sini lebih nih daripada tanggung jawab yang sebelumnya. Mungkin itu sih keluh kesahnya yang aku rasain selama ini ya. Mungkin itu secara generalnya. Tapi yang spesifiknya ada lagi, tapi kayaknya nggak usah di-spill lagi deh. Kalau mau dengar, ayo join IRP. Iya. Oke. Jadi banyak ya, jadi maksudnya dari teman-teman juga bergabung atau menjadi asisten praktikum harus juga melaksanakan tanggung jawabnya. Maka Bener dari banget. itu tadi banyak juga ya keluh kesah, juga banyak juga kesan pesan juga yang didapat dari Bang Yuda. Nah, next untuk di ERP sendiri, biasanya kan setiap lab ada budayanya nih, Bang Yuda. Kalau di ERP Bener sendiri, banget. budayanya apa sih?
Oke, mungkin langsung jawab aja ya kalau gitu. Oke. Nah, untuk budayanya sendiri, untuk budaya kerja kami sebenarnya mengadopsi dua budaya kerja nih, seperti itu. Yang pertama tentu saja budaya kerja yang berbasis kekeluargaan nih, di mana kita saling menghormati, saling bantu, dan backup kalau seandainya ada kesusahan, masalah, dan juga yang lainnya. Nah, di samping kekeluargaan tersebut, kalau kita hanya berfokus pada kekeluargaan saja, tentu saja karena kita juga di sini bekerja secara profesional nih, kita juga harus meningkatkan rasa kerja profesional kita seperti itu. Nah, ketika ada yang terlambat kah, melanggar peraturan atau pengerjaannya di luar deadline yang sudah diberikan, pasti selalu kami tegur seperti itu agar asisten kami juga ya bisa dibilang memberikan kualitas juga lah karena nanti kan yang akan menilai itu praktikan nih, takut juga kan kalau seandainya mungkin dirasa asistennya kurang segala macam itu kan dari internal kami yang otomatis yang harus diperbaiki seperti itu. Oleh karena itu agar meningkatkan bonding kekeluargaan tetap kami tingkatkan juga tidak terlalu fokus hanya ke sana saja tapi juga terkait dengan asas profesionalitas kerja juga seperti itu. Nah, karena banyak banget nih yang bilang seperti online sekarang ini semuanya jadi agile ya udah bebas aja seperti itu. Telat-telat juga menurut banyak orang sekarang sudah biasa. Tapi di kami selain menerapkan kekeluargaan tadi tetap berjalan, tetapi profesionalisme juga harus ditingkatkan juga seperti itu. Nah, kalau seandainya ada asisten yang mungkin bisa dibilang telat kah mengajar atau mungkin seandainya deadline yang diberikan di luar jam tersebut baru diselesaikan. Nah, kami juga tetap menerapkan sistem denda nih di samping kami sering main bareng dan yang lain. Tapi ketika udah kerja ya udah kerja ya kerja seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang keluarganya sendiri, karena online sekarang juga ya, mungkin aku cerita yang offline kemarin deh, dan harapannya juga tahun semester depan bisa offline juga nih, seperti itu. Amin. Mungkin kalau offline kemarin ya, karena aku udah join juga nih dari semester 2, dan lama banget nih ngerasain bareng teman-teman. Seru banget sih, seperti itu. Kalau offline kemarin, mulai dari nge-planning praktikumnya nih, atau nge-planning kegiatan-kegiatan yang lain dari awal kita rapat bareng, seperti itu. Terus kayak ya udah kayak kita bahkan rapat aja di tempat lain di luar misalkan seperti nyari tempat makan sambil rapat juga seperti itu. Selain itu juga karena ada fasilitas juga yang disediakan oleh fakultas dan juga prodi berupa ruangan, itu ruangan kami dulu ada di C226 seperti itu udah jadi rumah juga sih. Tidak pernah sepi deh pokoknya kalau teman-teman berkunjung ke sana selalu ramai dan bahkan hari Minggu pun tetap ada orang seperti itu selesai kelas biasanya kami tetap ke sana juga atau sebelum kelas kami prepare pasti ke lab dulu sih gitu. Dan sekarang sedih sih karena udah tua juga ya dan nggak bisa ngerasain itu lagi karena online. Terus ya kita tahu juga nih gedung kita udah pindah sekarang ke TULT dan ya belum pernah nyoba juga sih dan katanya lantainya lumayan tinggi juga. Ya tapi harapanku ke depannya adik-adik nanti yang akan meneruskan juga tetap bakal dapat apa yang kurasain juga sih. Jadi ini tuh rumah. Pokoknya seperti itu buat kita belajar, berkembang di sana juga. Mungkin seperti itu, Faiz. Jadi tetap kekeluargaan, tetapi tetap juga profesional ya, Bang Yuda. Benar banget seperti itu. Semoga kita sempat review ruangan baru nanti kita ya. Bener banget sih, nggak review banget ya itu. Aduh, Iya, udah soalnya penasaran banget. iya baru banget kan. Dan katanya itu agak lebih gede nih daripada ruangan Wah, sebelumnya. Jadi kayak mau isi apa nih seperti itu. Kayaknya ruangan kemarin tuh udah kecil gitu kan. Tapi sekarang dikasih gede mau isi apa juga. Tapi kalau kemarin dikasih kecil kayak aduh kecil banget nih. Tapi dikasih gede bingung juga sih seperti itu. ya kita doakan saja yang terbaik ya. Semoga Indonesia juga lekas sembuh. Amin. Amin. Nah, Mungkin nih Bang Yuda sebagai penutup juga dari Bang Yuda boleh dong dikasih kesan, boleh dikasih pesan-pesan untuk adik-adik terutama mungkin angkatan 2021 atau orang-orang yang mau masuk Telkom. Gimana? Ada pesan-pesan mungkin? oke. Mungkin untuk adik-adik 2021 ya. Tapi aku mau 2019, 2020 juga mungkin ya. Boleh. Kalau 2019, aku mau ngasih pesan-kesan dan juga mungkin pesan nih ke teman-teman 2019 karena ya di sistem informasi kebetulan untuk angkatan 2018 ini tahun terakhir ya seperti itu untuk kita berorganisasi bareng, terus kayak ngajar dan di lab segala macam. Ini tahun terakhir kita nih seperti itu. Nah teman-teman 2019 nantilah yang akan apa istilahnya meneruskan estafet pengurusan kita nih seperti itu. Teman-teman yang nanti akan melanjutkan lagi nih perjuangan kita baik di laboratorium, di organisasi, HMSI, dan juga yang lainnya. Seperti teman-teman yang akan melanjutkan nantinya. Jadi harapannya teman-teman juga harus mulai persiapan dari sekarang nih, seperti itu. Terus untuk angkatan 2020 yang akan mulai memasuki sistem informasi lebih dalam lagi, karena udah semester 3 dan udah Genesis juga, semangat juga nih untuk Genesisnya. Semoga teman-teman mendapat banyak pelajaran di sana agar menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan kreatif itu nanti seperti apa sih, seperti itu. Dan untuk 2021,
semangat juga karena ya ini tahun pertama teman-teman. Semoga teman-teman nyaman di rumah ini dan semoga teman-teman dapat banyak mendapatkan pengalaman, pembelajaran yang mungkin abang kakaknya sudah dapatkan sebelumnya, teman-teman dapat lebih lagi nih. Dan 2022 mungkin nanti yang akan menyusul join juga. Semoga teman-teman nanti ketika bergabung di sini juga mendapatkan pengalaman dan juga hal yang sama. Pokoknya keren banget sih di sistem informasi Telkom University ini, mungkin itu. Udah lengkap nih dari semua angkatan 2019-20 dapat Iya, semua biar pesan. semuanya dapat nih. Oke. Kalau gitu teman-teman, mungkin itu adalah pengetahuan bagi teman-teman mengenai Lab ERP sendiri. Mungkin Centok sekali ini kita cukupkan sekarang. Terima kasih teman-teman udah hadir. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk YouTube kami dan jangan lupa Spotify-nya didengerin dan di-like juga. Kalau gitu sampai jumpa di Kaptar ataupun episode berikutnya. Sampai jumpa. Mungkin Bang Yuda boleh dadah-dadah. Ya, dadah. Iya, semuanya. Semangat. Thank you.